Tuan kan? Terima kasih karena sudah memberikan persetujuanmu. Tentu saja. Najma adikku dan aku ingin dia bahagia. Tapi ini masih belum selesai. Kita harus pergi ke sana. Dan aku ingin bertemu dengan keluarga Imran. Dan aku harus bicara dengan Hasina. Ya, kau benar. Ini belum selesai dan kita sudah selangkah lebih maju. Apa kau tahu, Tuan kan? Bahkan aku akan selangkah lebih maju. Aku akan penuhi keinginanmu yang selanjutnya. Nona Faraki, kenapa kau tidak memberikan jeda? Aku tidak punya daftar keinginan. Kenapa kau begitu keras kepala, Tuan kan? Kita sudah terlalu sering berdebat tentang masalah ini dan aku tidak ingin berdebat lagi. Semua orang di dunia punya hasrat dan keinginan. Aku yakin kau punya keinginan yang belum terpenuhi, sesuatu yang ingin kau dapatkan tapi tidak bisa. Pasti ada, Tuan kan? Tapi Tidak ada tapi-tapian, Tuan kan? Kenapa kau tidak mengakuinya? Katakan saja, mungkin kau memimpikan sesuatu saat kau masih di sekolah. Atau di kuliah, kau mengingat sesuatu, iya kan Tuan kan? Ayo bilang. Eh. Apa yang terjadi saat kau kuliah? sebenarnya aku masih sekolah. Nah, itu bagus. Oke, aku yakin saat masih di sekolah ada seorang gadis berbuntut kuda duduk di depanmu dan orangnya pasti cantik dan bilang tolong gambarkan bagan ini untukku. Bukan. Tidak ada gadis seperti itu. Aku bahkan tidak pernah menggambar bagannya. Lalu? Sebenarnya ada guru perempuan yang sebenarnya ini tentang dia. Wow. Apa itu artinya kalau kau menyukai gurumu? Wow, Tuan Asad nakal kan? Aku ingin cerita pada semua. Aku yakin kau pasti menuliskan surat cinta untuknya dan aku yakin dia pasti mengembalikan surat itu padamu. Iya kan? Kau ini sudah gila atau kau sedang mabuk? Kau pikir aku ini siapa? Apa kau juga salah mengeja? Tidak. Kau pikir aku pria yang suka memikirkan hal yang tidak sopan tentang gurunya? Lalu kenapa kau tidak memberitahuku apa yang ingin kau katakan? Sebenarnya dia itu guru bahasa Inggrisku. Ibu Rodriguez. Dan biasanya dia mengatakan padaku kalau aku sangat membosankan. Tapi dia juga mengatakan padaku kalau ada gadis yang akan jatuh cinta padaku dan setuju menikah denganku. Benar. Tolong maafkan aku, Tuhan kan? Dia tidak salah karena kesan pertamaku juga sama. Lalu sekarang kau mau apa? Oh, aku mengerti. Kau ingin kita pergi ke guru itu dan mengatakan kalau kau akan menikah dengan seorang gadis cantik, pintar, lucu, dan gadis yang menyenangkan. Begitu kan? Itu yang kau inginkan. Ya, kalau memang kau tidak keberatan. Keinginanmu adalah perintah untukku. Apa kau tahu, Tuan kan? Kau lucu sekali. Aku tidak tahu ada apa dengan Humaira. Dia terus mengulang hal-hal yang sama. Dia bilang dia tidak mau bicara denganmu, Kak. Aku tidak tahu apa yang sudah kulakukan hingga menyakitinya. Aku tidak tahu kenapa dia marah padaku. Kak Ayan, kau tidak perlu khawatir. Aku rasa pasti ada kesalahpahaman. Nanti juga dia akan mengerti sendiri. Kalau saat ini sifatnya seperti itu, maafkan ya. Ibu? Ibu, ada masalah apa? Hasina tadi menelpon ibu nih, Kat. Benarkah? Iya. Dia bilang ingin membahas pernikahannya dengan Imran. Dan dia bilang dia memikirkan tentang masalah ini. Dan sekarang dia bertemu dengan kita untuk membahasnya. Ibu yakin dia ingin rekonsiliasi dengan kita. Kalau tidak, dia tidak akan menelpon ibu. Itu benar. Menurutku Imran pasti sudah meyakinkan dia untuk memikirkannya.
Kalian siapa? Nama saya Zoya Faruqi. Dan dia, saya yakin Anda mengenalnya. Tidak. Siapa kau? Aku Asad Ahmed Khan. Roll number 7. Kelas 4B. Oh, Asad Ahmed Khan. Pria tangguh? Ya Allah, dia pria yang tangguh. Aku juga mengatakan hal yang sama. Dia memang tangguh. Ibu, sebenarnya aku datang karena aku ingin mengatakan sesuatu. Oh, kau belum banyak berubah. Bahkan saat masih anak-anak, kau masih seperti yang dulu. Perlu waktu 2 menit untuk aku mengingatnya. Oh, sepertinya dia tahu bagaimana caranya tersenyum. Dan kau tahu bagaimana menghormati orang lain. Aku tidak bermimpi, kan? Aku harap ini adalah kenyataan, bukan mimpi. Apa kau akan komplain tentang gadis ini? Tidak, Ibu. Sebenarnya... Nona Faruqi. Ibu, kau masih ingat kau sering mengatakan aku ini membosankan? Apa kau tahu selama kompetisi pakaian, dia datang sebagai anak sekolah? Bisakah kau pikirkan ide lainnya yang lebih membosankan dari itu? Dan ibu bilang ada gadis yang setuju akan menikah denganku. Oh iya, aku selalu mengatakan itu. Dia selalu berkeliling sekolah dengan seekor kodok di tangannya. Dia selalu mengatakan pada setiap gadis, kenalkan temanku. Ayo berjabat tangan dengannya. Gadis mana yang akan setuju untuk menikah dengan pria seperti itu? Gadis inilah yang akan menikah denganku, Ibu. Iya, kelihatannya memang agak aneh kalau seorang gadis yang menyenangkan dan menarik sepertiku setuju menikah dengan laki-laki yang membosankan. Tapi hal aneh sudah terjadi. Ya. Maaf kalau aku menyakiti perasaanmu. Tidak sama sekali. Saat seorang murid mau mengenalkan pasangannya pada gurunya, itu sangat membanggakan dan aku setuju. Semoga Tuhan memberkati kalian. Terima kasih anakku. Kau sudah bisa membuatnya tersenyum lebar seperti ini. Aku harap saat kami mengunjungi rumahnya Imran, semua orang setuju dan merestuiku. Ya Allah, aku harap yang Ibu katakan akan menjadi kenyataan. Aku berharap semuanya bisa berjalan sesuai dengan keinginanku.
Aduh, Humaira, kau di sini? Aku sudah mencarimu kemana-mana, ternyata di sini. Ada masalah apa? Apakah ini tentang usiamu yang bertambah? Kenapa kau kelihatannya tidak bersemangat hari ini? Ngomong-ngomong, biar aku katakan. Kau sudah merusak kejutan yang sudah kami siapkan untukmu. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Kau harus memotong kuenya, iya kan? Ayo, kita pergi. Humaira. Ayah, Humaira, aku bilang nanti. Hei. Aku pergi ke semua pasar utama untuk bisa mendapatkan lilin ini untukmu, Humaira. Dan aku berhati-hati memotong irisan kuenya karena aku tidak mau merusak buah kesukaanmu. Ayo, Humaira, makanlah. Dan aku akan menyalakan lilin ini untukmu. Dan setelah itu... ini dia. apakah mencintaiku? Tidak! Aku tidak mencintaimu, tidak akan pernah mencintaimu, tidak sekarang ataupun nanti. Apakah sudah mengerti? Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Ayolah, buat keinginan. Humaira, kalau kau tidak mau memotong kuenya, maka sepanjang tahunmu akan buruk. Kalau seseorang sudah menghancurkan seluruh hidupku, apa itu penting kalau 1 tahun dari hidupku tidak berjalan dengan baik? Siapa itu? Kau, Apa yang kau katakan, Humaira? aku ingat semuanya. Apa maksudmu? Ingat semuanya. Aku ingat apa yang terjadi sebelum aku mengalami kecelakaan. Aku ingat kau mengatakan kalau kau tidak mencintaiku. Aku tahu kalau pertunangan kita tidak ada artinya untukmu. Aku ingat semuanya. Tolong dengarkan aku dulu, Humaira. Itu semua... Ayan, tolonglah. Tolong jangan bohongi aku lagi. Dan jangan lagi memberikanku harapan palsu. Tolong jangan bilang padaku kalau semuanya akan baik-baik saja. Itu karena aku tahu kalau kita tidak akan pernah bisa memiliki hubungan pada umumnya. Aku tidak akan pernah bisa melupakan apa yang sudah kau katakan padaku. Humaira, aku tahu kalau aku mengatakan semua hal itu, tapi... Setelah beberapa hari ini aku... Ayan, kau ingin aku membuat keinginan kan? Aku berharap kau tidak akan menyakitiku lagi, Ayan. Aku mohon, tolong menjauhlah dariku. Kapanpun aku melihatmu, aku pasti akan ingat kembali apa yang kau katakan padaku. Aku tahu kalau kau memang tidak mencintaiku, Ayan. Tolong menjauhlah dariku. Memang benar kalau aku mengatakan semua hal itu, Humaira. Aku tahu kalau aku sudah menyakitimu, Humaira. Tapi sekarang aku jatuh cinta padamu, Humaira. Aku sangat mencintaimu. Eh, Ibu, bagaimana penampilanku?
Masya Allah, kau terlihat cantik seperti biasanya. Tapi hari ini kau terlihat sangat cantik. Najma, pertunangan ini sangat berarti untukmu kan? Iya, Ibu. Itulah sebabnya aku takut berharap terlalu tinggi padanya. Aku tahu ini menyakitkan. Ketika impian kita hancur dan tidak ada harapan apa-apa. Jangan bilang begitu. Cintamu untuk Imran pasti sudah dibimbing untuk kembali padamu. Jika kau tidak percaya diri seperti waktu itu, mungkin Hasina tidak sadar jika dia sudah membuat kesalahan. Ibu yakin Imran kagum atas keberanianmu meminta ibunya untuk kembali padamu. Ibu, Imran sudah melawan ibunya sendiri hanya demi aku. Dia ingin aku menjadi istrinya. Najma, ada perbedaan besar antara mengatakan dan melakukan. Ibu sudah bertemu dengan ibunya Imran. Tapi kelihatannya dia itu wanita yang aneh. Aku tahu itu, Ibu. Aku sudah bertemu dengan dia. Dia tidak seburuk itu. Ibu tidak usah khawatir. Imran sudah meyakinkan aku kalau kita bisa menghadapi semuanya. Ibu yakin jika Imran akan menangani segalanya. Hasina tidak akan bisa menghinamu lagi, Nak. Dia tahu jika dia menghinamu, putranya tidak akan menerima. Ibu yakin semuanya akan baik-baik saja. Jangan khawatir, semuanya pasti akan baik-baik saja. Percaya pada ibu, tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa. Biarkanlah yang sudah lalu. Ibu yakin mereka memanggil kita untuk meminta maaf pada kita, Nak. Imran sudah meyakinkan Hasina untuk mempertimbangkan kembali dan ingin membuktikan betapa besarnya cintanya padamu. Imran meminta kita untuk segera menemui orang tuanya. Dan itu artinya dia sangat mencintaimu. Semoga Tuhan memberkatimu. Ibu, Sayang. Rashid Ahmed kan ingin putraku menikah dengan putrinya. Dan Asyad ingin putraku menikah dengan adiknya. Gadis mana yang akan aku pilih untuk putraku? Ini jadi menyenangkan. Ayo, silakan masuk. Silakan duduk. Akan kuberitahu kalau kau sudah datang. Kayan. Aku tahu. Kakak cemas dengan keadaan Humairah. Tapi jangan khawatir, Kak. Kakak kan tidak tahu keadaan dia. Kau tidak perlu mencemaskan aku baik-baik saja. Ini adalah harimu. Dan kenapa tanganmu ini dingin sekali? Kak Ayan, sebenarnya aku memang sedikit gugup, Kak. Aku tidak percaya kalau semuanya akan berjalan lancar. Ya Allah, Kak Asad menelponku. Tadi aku janji mau menelponnya. Kenapa begitu? Iya, tadi Kak Asad sudah menelponku. Kenapa? Dia tahu tentang pernikahanku dengan Imran dibatalkan. Kak Asad khawatir padaku dan teleponnya tadi belum selesai. Ya baiklah, tapi nanti saja kita hubungi Kak Asad kalau kita sudah dalam perjalanan. Oke? Kak Ayan, Kakak yakin semuanya akan lancar? Insya Allah. Hal yang baik pasti akan terjadi pada orang yang baik juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Silahkan duduk Tuan Kan. Ayo. Ya. Jadi, kau ingin bicara dengan kami? Tuan Kan, kami tidak ingin bertingkah seperti orang asing. Ayo silahkan duduk dan bicara. Iya. Ayo silahkan. Silahkan. Ayo silakan. Ya, terima kasih. Tuan Kan, kenapa Nikat menolak untuk menikah dengan Imran? Kami masih berbagi hubungan baik. Aku masih menganggap kalian semua sebagai keluarga yang aku sayangi. Orang pasti melakukan kesalahan kecil, iya kan? Kau benar sekali, Hasina. Tidak ada keraguan mengenainya jika itu adalah takdir. Menurutmu, aku begitu kasar ya? Sumpah demi Allah, aku cuma ingin agar putraku bisa hidup bahagia. Jadi saat putraku mengatakan tentang perasaannya, aku memikirkan semua hal itu. Jadi aku pikir aku harus memanggil kalian semua untuk datang ke sini. Aku pikir hubungan kita ini hubungan keluarga yang erat dan tidak mudah putus. Jadi sebaiknya aku harus minta maaf pada kalian. Tidak, Hasina. Jangan. Jangan seperti itu. Kau tidak perlu merasa malu. Sekarang, mari kita melupakan apa yang sudah terjadi. Kita akan membuat perubahan baru dan kita melupakan semua yang sudah terjadi. Apa Anda mau memaafkanku? Iya, Terima kasih banyak Tuan Kan. Kau memang benar. Kita harus melupakan yang sudah lalu dan mulai yang baru. Kita akan memulai hubungan. Putrimu akan menikah dengan putraku. Dia akan menjalani kehidupan yang baru. Kami cuma membutuhkan persetujuanmu. Hasina. Aku senang jika kau sudah menyadari kesalahanmu. Kami setuju, Imran dan Nikat untuk... Tidak. Aku tidak membicarakan tentang Nikat. Aku membicarakan tentang putrimu yang lainnya. Nah, ini dia putrimu yang lainnya. Najma. Hasina, apakah kau sedang bercanda? Karena itulah aku memanggilmu. Imran dan Nikat memang tidak jadi menikah,
Tapi kita tetap akan menjadi keluarga. Kau akan menjadi ayah mertuanya Imran. Kita akan menetapkan pernikahan Imran dan Najma. Bagaimana kami bisa melakukannya tanpa kehadiranmu? Apa yang terjadi, Kak? Dan ayah kau kenapa tidak mengatakan apapun? Hasina, apakah yang kau katakan ini semacam lelucon? Ini bukan lelucon, ini kenyataan. Percayalah, saat Tuhan menutup satu pintu, maka Dia akan membuka pintu lainnya. Putrimu yang satunya memutuskan pertunangannya, lalu kami menerima putrimu yang lainnya. Alhamdulillah. Demi Tuhan, Hasina, jangan pernah berusaha mengabaikan masalah ini lagi. Kau memanggil kami ke sini untuk menghina kami. Aku minta maaf, Shirin. Keluargamu bisa mempermalukan tamu kalian, tapi kami tidak bisa mempermalukan tamu kami. Imran, apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Aku sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Omong kosong apa ini? Siapa yang omong kosong? Mereka yang membuat sandiwara. Pertama, putri mereka memperlakukan kami dengan tidak baik, membatalkan pertunangannya. Hah, kami saja masih sakit hati. Tuan kan kakaknya Najma kan? Makanya kami panggil ke sini. Apa itu salah? Kau memanggil kami untuk membahas pernikahan Imran dan Nikat. Aku tidak pernah bilang ingin membahas pernikahan Imran dan Nikat. Aku cuma bilang kalau aku ingin membahas tentang pernikahannya Imran. Kau pikir aku ingin membahas pernikahannya Imran dan Nikat ya? Kau pikir untuk apa kami datang kemari kalau bukan untuk membicarakan pernikahan Nikat? Itu sama saja artinya dengan kau mempermalukan keluarga kami. Apa kau belum puas mempermalukan kami? Putrimu sendirilah yang memutuskan pertunangannya. Tapi kenapa kau malah memarahiku? Apa kalian semua ingin putraku dan aku menunggu keputusan putrimu selama sisa hidup kami? Jadi kau memanggil kami kemari untuk menambah penghinaan terhadap keluarga kami? Kau juga sudah mempermalukan kami. Apa kau tidak ingat kalau kau itu sudah mengusir kami? Kalian mengusir kami dari rumah kalian. Jadi dengan begitu, kami bebas menetapkan pernikahan putraku dengan gadis yang lain. Dan sekarang kalian semua tidak bisa menerima itu kan? Sudah cukup, hentikan omong kosong ini, Hasina. Putriku sudah mempermalukanmu. Jadi kau ingin balas dendam padanya. Dan orang-orang ini mereka mencari kesempatan untuk mempermalukan kami di sini. Shirin, Jangan sekarang, Rashid. Apa tidak cukup masa lalumu mempermalukanku? Sehingga mereka menimbulkan masalah lainnya. Ayan minta ibumu untuk diam. Dia mengutarakan pikirannya dengan emosi. Apa? Tadi kau memintaku untuk membuat ibuku ini diam? Kau sudah tahu semua kejadian tentang Imran dan juga Nikat, iya kan, Kak? Meskipun begitu, apa kau pernah memikirkan tentang Nikat? Apa kau memikirkan tentang dia?
Hari ini kau telah membuktikan kalau kau hanya peduli tentang Najma. Dan kau tidak peduli tentang Nikat ataupun Nuzat. Ayan, bagaimana kau bisa bicara seperti itu pada kakakmu? Kau jangan pernah ikut campur. Berani-beraninya kau berusaha untuk menghancurkan hidup kami. Aku tahu betul kau tidak suka melihat anak-anakku bahagia. Tapi aku tahu jika kau akan melakukan hal rendahan seperti itu dan kau berusaha menghancurkan putriku dari kebahagiaannya Shirin, apa yang kau katakan? dengan berteriak begitu kepadaku, kau berusaha untuk mengungkapkan kalau kau peduli pada mereka lebih daripada kami. Shirin, cobalah tenang dan dengarkan aku. Kami sama sekali tidak tahu kalau kalian akan datang ke sini. Begitu. Kau pikir kau akan menghancurkan kebahagiaan putriku tanpa kehadiranku? Dan kenapa tidak? Kau sangat tahu cara menusuk orang dari belakang, kan? Dengar, hubungan Nikat dan Imran sudah putus. Nikat sendiri yang mengatakannya padaku. Saat aku bicara padanya, dia bilang dia tidak peduli lagi dengan hubungan itu. Apa kau perintahkan Nikat untuk menyetujui pernikahan Najma dan juga Imran? Apa kau mengatakan padanya? Nikat, aku tidak ingin menyakiti perasaanmu. Saat aku bicara di telepon, kau bilang kau tidak peduli lagi dengan hubungan itu. Padahal saat itu, aku ingin mengatakan padamu, kalau kami akan mengunjungi orang tuanya Imran untuk membahas pernikahan Imran dengan Najma. Tapi kau bilang kau sedang sibuk. Nikat, kau bohong padaku. Katakan padaku. Ayo katakan. Sekarang kau berusaha membuktikan jika putriku pembohong? Bicara padaku. Memang benar jika Nikat yang membatalkan pertunangannya. Tapi itu juga benar jika mereka berdua saling mencintai. Imran, tolong katakan sesuatu. Dengar Imran, hanya kau yang tahu sebenarnya. Kau akan bertunangan dengan Nikat, tapi pertunangannya dibatalkan. Lalu kau datang pada Najma. Kita semua tahu ini. Tapi hanya kau yang tahu. Apa yang kau inginkan? Tolong Imran. Katakan pada semua siapa yang kau cintai. Katakan Imran. Astaga, bagaimana bisa kau mengharapkan dia untuk bicara? Hei Zoya, dia itu tidak punya keberanian. Dia ini pria yang pengecut. Dia tidak pernah bisa berdiri demi haknya Nikat. Bagaimana kau bisa mengharapkan dia berdiri untuk Najma?
Najma, aku sangat mencintai Najma. Aku mencintai Najma. Aku mencintainya. Dan akan selalu mencintainya. Aku mengaku. Masalahnya menjadi buruk karena aku diam selama ini. Tapi hari ini aku ingin mengatakan yang sebenarnya. Dan yang sebenarnya adalah aku mencintai Najma. Aku sudah berbuat salah padamu. Maafkan aku. Tapi aku tidak pernah mencintaimu, Nikat. Saat ibu mengatakan padaku tentang lamaranmu, aku memutuskan untuk menolaknya. Tapi saat aku bertemu denganmu, aku melihat kau baik sekali. Saat itu aku mulai menghormatimu. Tapi Nikat, aku tidak pernah bisa mencintaimu. Aku pikir akan menjalani hubungan ini. Dan percayalah Nikat, jika kita akan menikah, aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Tapi kau membatalkan pertunangannya. Dan takdirku telah membawaku kembali pada Najma. Najma cinta dalam hidupku. Aku tahu kalau kau marah padaku. Kemarahanmu itu dibenarkan. Tapi percaya padaku, Nikat. Kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Aku tidak pernah mengkhianatimu, Najma. Inilah yang sebenarnya. Aku serahkan keputusannya padamu. Kenapa aku tidak bilang dari awal? Ayan, Kenapa aku tidak bilang dari awal Ayan. kalau kau mencintai Najma? Dan kenapa kau datang melamar nikah, ha? Ayan, sudah. Ayan, sudah. Apa aku Ayan, melakukan itu? Ayan, Lepaskan lepaskan aku bicara dengannya. dirimu. Ayan, aku Ayan. mohon padamu. Lepaskan Ayan. dengannya, Kak. Tunggu sebentar. Aku hanya ingin dapat penjelasan. Aku ingin penjelasan darinya, Kak. Dan aku inginkan sekarang. Dia sudah menjelaskan padamu. Aku mengerti. Setiap kakak pasti ingin adiknya bahagia. Tapi tidak ada yang lebih mengerti daripada aku. Bahwa hubungan tidak bisa dipaksakan. Kau mengatakan ini karena dia tidak membuat patah hati adikmu.
Itu sebabnya kau mudah mengatakan hal itu. Ayan,